Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala
yang selalu ribat di masjid disebut dengan marbutun. Ya, terikat hatinya, terikat fisiknya untuk merawat dan menjaga masjid. Di Indonesia jadi marbot. Jemaah sekalian, kalau ada yang mempertanyakan bahwa itu bukan urusan kita, apa urusannya kita dengan mereka? Jarak kita terbentang ribuan kilo, budaya tradisi kita berbeda, bahasa kita tidak sama, kebiasaan kita juga sangat berbeda. Apa sebenarnya urusan kita dengan mereka? Maka kita katakan begitu kuatnya urusan kita dengan mereka, di luar bahwa mereka sama mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, sama menghadap kiblat saat sholat berjamaah 5 waktu, sama melaksanakan saum di bulan Ramadan 30 hari, ya 1 bulan tepatnya, sama melaksanakan beragam ibadah sebagaimana kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Maka secara historis kita memiliki ikatan yang kuat, baik historis yang sifatnya global sebagai sejarah perjalanan para nabi dan rasul yang kita imani, maupun historis bagi negeri ini, Indonesia khususnya, karena dia punya keterikatan yang sangat kuat dalam urusan kemerdekaan negeri kita. Saya pikir berbicara poin yang kedua, bahwa Palestina punya hubungan yang erat, peran politik dan sosial yang sangat signifikan bagi kemerdekaan negeri kita. Ini sudah sering kita baca dalam berita viral di berbagai media sosial. Bagaimana duta besar mereka hadir, bagaimana mereka kemudian 9 tahun kemudian tetap memberikan dukungan, karena negeri ini dalam kemerdekaannya mirip seperti bayi yang baru lahir, yang belum bisa kemudian mengurusi dirinya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain. Sebagaimana lazimnya sebuah negara yang akan memerdekakan dirinya, maka butuh dukungan politik internasional dari berbagai negara. Maka pada saat itu Palestina adalah negara yang pertama kali memberikan dukungan besar, bukan hanya secara politik tapi juga dengan material. Ya, bab yang satu ini silahkan dibuka kembali mungkin atau klik bagaimana cerita hubungan emosional antara negeri ini dengan negeri Palestina. Lebih daripada itu, andai kata tidak ada hubungan politik, andai kata tidak ada hubungan material, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang sangat besar kepada negeri ini, terbukti dengan dimasukkannya negeri ini di dalam Al-Qur'an. Nama mereka dijadikan sebagai objek sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra secara khusus Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Apa tujuannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini semuanya? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah ingin memperlihatkan kebesarannya kepada orang-orang beriman. Ya, ini tujuannya. Dalam surah yang lain Allah bersumpah wattini wazzaitun. Bapak Ibu sekalian, orang Islam tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Dosa, bahkan syirik asghar, kalau orang itu bersumpah dengan nama makhluk, demi langit dan bumi, demi laut dan gunung. Ya, ini diharamkan seorang mukmin bersumpah dengan selain nama Allah. La tahlifu illa billah wa la tahlifu illa wa antum shadiqun. Jangan engkau bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah saja, dan jangan engkau bersumpah kecuali engkau jujur dengan sumpahmu. Ini Rasulullah SAW mengingatkan. Tetapi Allah kalau bersumpah bebas, mau bersumpah dengan namanya, mau bersumpah dengan makhluknya. Kalau bersumpah dengan namanya, Allah menghendaki kita menyadari kelemahan, keterbatasan diri kita, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, itu isyarat dari Allah supaya kita memperhatikan objek sumpah tersebut. Karena apa yang dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah berarti itu benda yang sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sumpah Allah adalah wattin. Apa itu atin? Para ulama mengatakan atin yang maknanya buah tin itu maksudnya adalah negeri
manusia-manusia yang banyak melewati, menempati, tinggal, menetap di negeri yang Allah sebutkan tadi. Allah mengutus kepada manusia 124.000 nabi, 313 rasul di dalamnya. Mayoritas mereka, ya, bahkan tidak ada satupun yang diturunkan di Indonesia. Mayoritas mereka diturunkan di negeri Syam, tepatnya di Palestina. Para nabi dan rasul yang 25 maupun yang ulul azmi, mayoritas mereka menempati negeri Palestina. Bahkan dugaan saya, kenapa kok dugaan ya, belum membaca referensi yang detail, itu ada satu perkampungan yang isinya para nabi dan rasul. Berdasar apa? Berdasar sebuah riwayat bahwa ada seorang raja bengis kejam Yahudi yang membunuh nabi dan rasul dalam satu hari 70.000 orang. Itu kalau tinggalnya mencari di berbagai penjuru dunia, nggak mungkin Pak satu hari bisa menyelesaikan membantai 70.000 nabi. Termasuk yang menjadi korban adalah Nabi Yahya dan Nabi Zakaria, hanya karena mereka tidak mau mengikuti permintaan penguasa dolim saat itu yang bernama Raja Herodes ketika dia ingin menikahi seorang wanita yang ternyata anak tirinya, gitu kan? Ya, jamaah rahimakumullah, singkatnya kalau kita perhatikan para nabi dan rasul mayoritas diutus di negeri ini. Nabiullah Ibrahim akhirnya menetap di Palestina setelah hijrah dari Babilonia menuju Mesir, akhirnya singgah di Palestina. Rumah Allah Subhanahu wa taala yang kedua yang dibangun itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi rumah Allah yang pertama adalah Masjid Al-Haram, Baitullah Al-Haram. Kemudian rumah yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan keduanya? Jaraknya 40 tahun. Siapa yang membangun? Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Adam atau malaikat. Tapi yang jelas ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau begitu perhatian para nabi dan rasul, kalau begitu perhatian Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan Rasulullah SAW yang diutus di kota Makkah? Maka tercatat di dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW paling tidak telah melakukan perjalanan ke negeri ini sebanyak 4 kali. Negeri Syam secara umum, termasuk Palestina di dalamnya. Yang pertama saat berusia 12 tahun ketika melakukan niaga dengan paman beliau Ayahanda Abu Thalib. Yang kedua pada saat melakukan niaga membawa dagangan kafilahnya milik Ibunda Khadijatul Kubra, istri beliau kelak. Ya, yang ketiga ini yang paling spesial, yaitu saat Isra Mi'raj, betul-betul masuk ke Masjidil Aqsa, betul-betul mengimami ruh para nabi dan rasul yang 124.000. Ya, setelah itu kemudian beliau di-mi'rajkan dari Masjidil Aqsa tadi. Makanya ada tempat yang kemudian menurut riwayat itu ada tempat di mana Rasul bertolak, ya, untuk ibarat itu helikopter, itu helipadnya kira-kira apa ya. Nah, ini tempat untuk bertolaknya buruk kendaraan Rasul dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menuju langit yang tujuh, kemudian di Sidratul Muntaha. Kemudian yang keempat adalah saat Rasulullah SAW memimpin 30.000 pasukan sahabat untuk menuju Tabuk, yang kemudian kita kenal dengan perang Tabuk, yang dikenal dalam sejarah sebagai Jaisul Usrah. Pasukan yang betul-betul letih, capek amat sangat karena perbekalannya sangat terbatas, sampai satu onta dinaiki 2 orang, ya, bergantian. Perjalanannya Masya Allah begitu jauh. Tabuk itu di mana? Bagian daripada wilayah kekuasaan Syam, sehingga Rasulullah SAW, ya, tercatat memang kalau kita lihat dalam sejarahnya begitu perhatian kepada negeri ini, walaupun beliau berada di kota Makkah atau Madinah. Bahkan beliau berdoa keberkahan negeri Syam bukan dengan kalimat ya Allah berkahilah Syam, tetapi Rasul mengatakan barik lana fi Syamina, berikan untuk kami keberkahan pada negeri Syam kami. Syam kami ini menunjukkan bahwa negeri Syam bukan milik penduduk Palestina saja, tetapi milik kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau ada yang barangkali berkomentar, wong di sini saja susah, ngapain mikirin jauh-jauh di sana? Ya, maaf, jangan-jangan yang ngomong begini khawatir
juga jarang bantuin yang ada di sekitarnya. Gitu, ya. Orang yang rajin bantu yang jauh, insya Allah yang dekat pun juga mendapatkan perhatian. Biasanya begitu. Coba aja nanti lihat nih, yang banyak-banyak infak ini biasanya dia punya perhatian yang juga tidak kalah kepada lingkungan terdekatnya. Ya, artinya kalau Anda membantu negeri kok sampai nggak membantu tetangga sekitar yang kelaparan juga nggak benar itu sikapnya gitu. Ya, tapi ya kita ingin masuk dalam kelompok orang-orang yang menganjurkan untuk memberi makan santunan kepada fakir miskin. Kenapa? Kalau tidak, kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu ngerti enggak orang pendusta agama itu siapa? Ya, bukan sekedar orang yang tidak sholat, orang puasa, orang haji, orang umroh, tetapi wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kenapa bukan wala yut'imu miskin, tidak memberi makan orang miskin, tetapi kok kalimatnya yahuddu? Karena memang ini gerakan harus diajarkan, harus disebarkan. Yahuddu ala ta'amil miskin artinya apa? Mengajak orang lain untuk terlibat dalam proyek untuk menyantuni orang-orang miskin yang membutuhkan. Ya, nah orang yang mengajak ini secara logika dia pun sudah ikut terlibat, bukan cuma mengajak saja. Jadi levelnya bukan sekedar soleh tetapi muslim, bukan sekedar pribadinya baik tapi mengajak orang lain untuk baik. Kalau belum sampai pada level ini, diancam pada ayat tadi, termasuk diancam dengan wal asri innal insana lafi khusrin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, niat kaum muslimin yang ada di Indonesia, takmir masjid, melibatkan para asatid untuk mengajak masyarakat bagian daripada menggugurkan kewajiban kita yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Loh, bukankah di sini juga sangat memerlukan dan sebagainya? Banyak kaum muslimin yang lebih menderita. Sangat mungkin ada kaum muslimin di berbagai negeri, tak terkecuali di negeri kita, itu juga punya penderitaan kesulitan yang serupa. Ya, kalau kita baca cerita tentang kaum muslimin Uighur misalnya, dugaan saya itu bisa lebih ngeri daripada di Palestina. Kenapa? Palestina semenderita apapun jadi sorotan dunia, semua ikut terlibat. Tanya kepada yang pernah ke Uighur sana, bagaimana deritanya kaum muslimin. Sholat subuh begini, jamaahnya harus 55 tahun ke atas. Itu pun masuk masjid di-scan wajahnya. Yang nggak punya barcode nggak bisa masuk sholat, kan begitu. Ketahuan ada anak 17, 18, 20 tahun sholat berjamaah masjid, imamnya besok masuk penjara. Itu di Uighur kayak begitu kondisinya. Ya, nanti bisa berbagi cerita dengan Ustaz yang pernah datang ke sana, bagaimana menyaksikan sendiri untuk masuk masjid dia terpaksa minjem barcode wajah penduduk setempat, ya supaya pintunya bisa terbuka. Begitu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi saya katakan bahwa karena Allah memberikan perhatian istimewa kepada Syam dan penduduknya, ini ada hikmah dan rahasia. Kenapa mata kita, hati kita harus kita berikan sebagian atau bahkan sebagian besar untuk negeri ini? Ya, kalau patokannya kita menderita, kita juga sakit, maka kita katakan ibarat penyakit. Ya, Rasul kan mengatakan idza fasada al-syam fala khairu fikum. Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, enggak ada kebaikan buat kalian. Dengan kata lain, Rasulullah SAW menjadikan barometer kebaikan umat manusia orang beriman di dunia adalah dengan kebaikan penduduk Syam Palestina. Dan Rasul mengatakan kalau di sana sudah rusak, hancur, enggak ada kebaikan lagi buat kalian. Dengan kata lain, kalau kita ilustrasikan, ibarat sakit, ya, maka umat Islam di luar negeri Syam ini seperti sakit demam, pilek, batuk, gatel, apalagi Pak, ya mungkin ada lecet, beset, ya mungkin badannya gerges. Tapi negeri Syam itu seperti penyakit jantung bocor. Pertanyaannya, kalau Anda atau kita punya keluarga kepalanya pusing, badannya demam, hidungnya mampet, ada batuk-batuk, kulitnya gatal-gatal, ya, kemudian perutnya mules, jantungnya bocor, kira-kira dibawa ke rumah sakit mana?
Dibawa ke rumah sakit mana? Apa dokter umum untuk obati pileknya? Apa dokter kulit untuk obati gatalnya? Ya enggak. Ini harus kita bawa segera ke dokter spesialis jantung. Kenapa? Orang masih bisa hidup kalau cuma gatal. Orang masih bisa bertahan kalau cuma gerges-gerges dikit. Tapi kalau jantung ini nggak diselamatkan, berakhir kehidupan. Kira-kira begitu ilustrasinya. Kenapa kita harus memperhatikan? Ini babnya bab iman. Bahkan ya kalau dia berakal, waras, normal, cukup dengan bab kemanusiaan, itu sudah menjadi cukup alasan. Apalagi berbicara tentang sejarah bagaimana jasa dan pengorbanan mereka buat negeri ini. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita kemudian pagi ini membicarakan, ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita dikenalkan, disadarkan untuk menjadi orang yang beradab, untuk menjadi orang yang ngerti balas budi. Karena Allah berfirman, wala tansawul fadla bainakum, jangan engkau melupakan kelebihan atau jasa orang lain yang pernah kamu rasakan. Ya walaupun ayat tadi konteksnya itu pada hubungan suami istri, jangan melupakan jasa kebaikan orang lain kepada kita, kelebihan orang kepada kita. Tapi ini bisa berlaku pada semuanya, di mana kita harus bersyukur, berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan peran baik kepada negeri kita secara umum. Jamaah Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini alasan kenapa kita kemudian memberikan perhatian kepada mereka. Infak yang dikumpulkan oleh Muhammadiyah, oleh Nahdlatul Ulama, bahkan oleh person-person yang tidak mewakili ormas-ormas tertentu tadi, ya ini bukan sekedar uang yang dikumpulkan, walaupun angkanya cukup fantastis. Ya, betapa hati kaum muslimin itu melakukan, ada yang terpaksa dapat. Ya mungkin ada yang nggak ikhlas, tapi nggak ada yang ditekan, gitu kan? Mereka mengeluarkan itu berangkat karena tekanan iman mereka bahwa harus ikut ambil bagian. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala nanti memberikan begitu banyak kebaikan kepada penduduk negeri Syam ini, di mana sholat di negeri tersebut pahalanya ratusan kali lipat dibandingkan di masjid kita ini, di mana beribadah di sana itu nanti menjadi tempat ibadah riba terbaik di muka bumi sampai kiamat, ya maka orang-orang yang telah mengirimkan hartanya, doanya, sebagian hatinya untuk negeri tersebut, kelak di hari kiamat mereka akan memberikan kesaksian yang meringankan hisab kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kepentingannya sebenarnya bukan kepentingan mereka. Bapak Ibu bisa tanya kepada penduduk negeri Syam, Palestina, survei coba, banyakkan mana pengemis yang ada di sana dengan di sini. Pernah nonton video-video Palestina pengemis datang? Pernah nggak? Saya baca, saya tonton di sana nggak ada pengemis. Artinya apa? Mereka punya jiwa izzah yang luar biasa. Pantang sebetulnya mereka meminta-minta, ya kecuali tadi ya dengan cara mereka memohon atas nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk hati kita. Tapi sejatinya kita yang sangat membutuhkan. Mereka perilakunya sangat menjaga kehormatan. Bahkan penduduk negeri Syam terkenal sangat dermawan kepada setiap tamu yang datang. Ya, baik itu yang di Palestina maupun di negeri Syam. Sampai waktu itu pada awal konflik pertama di negeri Suriah itu, sebagian saudara relawan yang datang ke sana itu pernah itu datang disuguhi makanan oleh tuan rumah. Subhanallah, apa yang terjadi Pak? Tuan tamunya ini memang orang Indonesia barangkali, mungkin bukan orang Jawa juga Pak, yang ditawari tafadhol silakan begitu ya. Unggah-ungguhnya begitu luar biasa, akhirnya ya dihabisin bener Pak. Ya tuan rumahnya makan sisa-sisanya, kaget itu tamunya. Loh, Anda belum makan? Oh, enggak apa-apa. Ya, jadi kayak begitu, menghormati tamunya dalam keadaan mereka lapar dan membutuhkan. Mereka makan sisa-sisa bekas tamunya tadi. Macam kita kan dulu tamu mesti elektoralnya ya. Nah, mereka enggak, mereka semuanya sampai sebegitu mereka dalam urusan memuliakan tamu yang datang. Ya, karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian penting. Nah, nanti bicara tentang bagaimana kehancuran Yahudi di akhir zaman. Inilah negeri yang akan menjadi saksi bagaimana kemudian besok akan terjadi berbagai macam peristiwa besar, termasuk peristiwa hancurnya orang-orang Yahudi sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran.
jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, silakan dibuka ayat ke-4, 5, 6, 7, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Kami telah menetapkan kepada Bani Israil di dalam Al-Qur'an, di dalam Alkitab, ya, bahwa mereka akan melakukan sidunna fil ardi marrataini wa ta'lunna uluwan kabira. Ya. Mereka nanti akan berbuat kerusakan di muka bumi dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang amat sangat. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berbuat menyombongkan diri dan mereka akan menyombongkan berbuat kerusakan, kemudian menyombongkan diri dengan kesombongan yang amat sangat. Ya. Fa idza jaa wa'du lahum. Jadi janji Allah kepada Bani Israil, mereka akan berbuat kerusakan. Ya, 2 kali. Nah, para ulama berbeda pendapat, ini 2 kali itu sudah terjadi atau belum? Nah, saya mencoba pada konteks ini memilih bahwa belum terjadi. Maksudnya belum terjadi saat ayat itu turun 15 abad yang lalu. Karena sebagian ulama mengatakan ayat bahwa janji kerusakan Bani Israil itu sudah terjadi, yaitu pada masa ketika sebelum Nabi Musa sampai akhirnya mereka dihancurkan pada masa Fir'aun, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama adalah pada saat mereka berbuat kerusakan setelah Nabi Sulaiman dan Nabi Daud wafat, akhirnya mereka kemudian menjadi tawanan, yaitu tawanan Raja Nebukadnezar Bukhtanasor Al-Kildani dari negeri Babil. Yang kedua adalah pada saat mereka membunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan 70.000 nabi lainnya, di mana mereka kemudian mengalami diaspora, menyebar ke berbagai penjuru dunia, nggak punya negara, nggak punya tempat tinggal, mereka nyebar kemana-mana. Ya, jamaah rahimahumullah. Tetapi kalau kita lihat ternyata bahwa kerusakan yang dilakukan Bani Israil dalam sejarah bukan hanya 2 kali, ya, berulang-ulang sampai ada kurang lebih 7 atau 8 penguasa dunia yang menimpakan hukuman kepada mereka, dari mulai Fir'aun sampai Nebukadnezar, sampai Raja Assyria, sampai Raja Yunani, Romawi. Itu banyak sekali yang kemudian menimpakan kerusakan kepada Bani Israil tadi, baik mereka yang dibunuh, ditawan, diperbudak dan sebagainya. Ya, ini terus berlangsung sampai nanti diutusnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, saya pilihkan bahwa kerusakan itu, saya memilihkan pendapat yang mengatakan bahwa kalimat la tufsidunna fil ardi menunjukkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti akan terjadi, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Dan itu kalau menurut pendapat seorang penulis, Abu Aiman misalnya, menyebutkan bahwa kerusakan yang pertama adalah saat mereka menolak risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerusakan yang mereka buat pertama kali. Kenapa? Karena mereka menunggu kedatangan seorang nabi akhir zaman, tapi betapa kecewanya mereka, ternyata nabi yang Allah utus bukan keturunan Nabi Ishak, melainkan keturunan Nabi Ismail. Ya, ini yang selalu dipropagandakan oleh orang-orang Yahudi di Madinah, penduduk Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Ghatafan. Ya, kalau suku Aus dan Khazraj itu berperang, maka ya kalau suku Aus dan Khazraj itu berdamai ataupun mereka ingin melawan orang-orang Yahudi, maka orang Yahudi selalu memprovokasi mereka dengan kalimat, awas nanti kalau Nabi yang terakhir datang, kalian akan kami habisi semua. Jadi mereka menunggu kedatangan Nabi dan Rasul tadi. Nah, ternyata orang-orang Aus dan Khazraj suatu saat mereka ketika melaksanakan ibadah haji di Mekah, mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW yang mendakwahkan ajarannya, sampai nanti terjadi baiat Aqabah 1, baiat Aqabah 2, yang itu didominasi oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Akhirnya mereka masuk Islam duluan. Ya, Yahudi ini marah ketika tahu 2 hal tadi, ya, orang-orang Aus dan Khazraj yang diancam nanti akan diperangi oleh orang-orang Yahudi karena dipimpin oleh Nabi akhir zaman, kok malah masuk Islam dulu.
untuk menghancurkan ataupun ini raja-raja yang pernah membinasakan orang-orang Yahudi. Ya, sejak saat itulah mereka kemudian melakukan perusakan yang luar biasa, pengkhianatan Yahudi di kota Madinah, baik Qainuqahnya, Nadirnya, Quraidah-nya, Khaybarnya, Ghathafannya, mereka semua banyak melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW sampai akhirnya mereka terbebasnya dari apa yang kita tidak bisa terbebas dari Yahudi, baik itu produknya, baik itu tatanan politiknya dan lain sebagainya. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau fase yang kedua ini sudah terjadi, ya, kerusakan yang kedua itu terdapat, kerusakan pertama terjadi, janji Allah diwujudkan, maka akan datang janji yang kedua, ya. Fa idza jaa wa'du, jadi yang pertama kan fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid, ya. Tetapi janji yang kedua apa? Fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum. Apabila janji yang kedua telah datang, maksudnya mereka berbuat kerusakan yang kedua. Nah, ini yang oleh Ustaz Abu Aiman disebutkan bahwa kerusakan yang kedua ketika mereka mendeklarasikan negara Yahudi di Palestina dan mereka mulai melakukan penghancuran secara bertahap Masjidil Aqsa, merampas tanah-tanah kaum muslimin yang kalau Bapak Ibu lihat di peta, ya, tahun 48, 67, 68, 91, 92 sampai tahun 2020 ini, maka peta umat Islam di Palestina mulai hilang dari dari Maps, ya, dari Google, kata orang itu sudah nggak ada, yang ada tinggal Israel. Tanahnya itu dari warna hijaunya yang full, akhirnya tinggal Gaza sama tepi barat. Al-Aqsa milik siapa? Al-Aqsa menurut perjanjian itu di bawah kekuasaan PBB. Makanya kalau dengan kunjungan ke Palestina ya masih bisa masuk ke Masjidil Aqsa. Kok banyak tentara Israelnya? Ya, karena memang mereka dijadikan sebagai penjaga walaupun di atas nama di bawah perlindungan PBB. Ya, tapi ini intinya untuk membuat kaum muslimin kemudian tidak bisa bebas mengelola tempat yang disucikan. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, perusakan ini menurut yang pernah kami baca bahwa terowongan yang ada di Masjidil Aqsa di bawahnya itu ada terowongan yang seandainya terjadi gempa bumi dengan skala 5,2 saja itu sudah meniscayakan bangunan ini ambruk. Tapi qadarullah sampai hari ini bangunan ini masih Allah kokohkan. Tetapi memang ada nubuat Rasulullah SAW. Salah satu tanda-tanda kiamat apa? Salah satunya adalah penghancuran ataupun pembangunan ulang Masjidil Aqsa. Ya, nah kita tidak tahu setelah dirusak oleh siapa, setelah dihancurkan oleh siapa, kemudian masjidnya akan dibangun oleh ulang. Tapi orang-orang Yahudi dalam nubuat mereka meyakini di situ ada kuil Nabi Sulaiman yang terletak di bawah bangunan Masjidil Aqsa, yang mereka dengan keyakinan itu ingin kemudian meruntuhkan robohan Masjidil Aqsa untuk kemudian menunjukkan ataupun memunculkan membangun kembali kuil yang telah robohkan. Ya, tentu saja ini hanya klaim belaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah kalau kerusakan itu mereka terus lakukan? Janji Allah adalah apa? Liyasu'u wujuhakum. Allah akan datangkan kepada orang-orang Yahudi ini, orang-orang Zionis ini, pasukan yang nanti akan mensuramkan, menghitam legamkan, menyungkurkan wajah-wajah mereka. Artinya Allah akan buat mereka dipermalukan, mereka akan tidak punya muka lagi, mereka akan merasa malu dipermalukan di dunia ini. Bukan hanya itu, tetapi apa? Waliyadkhulul masjidah, pasukan ini nanti akan kembali menguasai Masjidil Aqsa kama dakhaluhu awwal marrah, sebagaimana dulu mereka memasukinya pertama kali. Bukan hanya itu, janji Allah apa? Waliyutabbiru
belakangku, perangi dia, bunuh dia, ya. Illa syajaratan gharqat, kecuali satu pohon yang tidak akan berbicara, dia akan bungkam, dia tidak akan menceritakan bahwa tempatnya dijadikan persembunyian orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi hari ini mengimani betul tentang nubuat Nabi ini, sehingga konon di tahun 2020 ini sudah lebih dari 240 juta batang pohon gharqat yang ditanam. Jadi mereka persiapannya entah sudah berapa ratus tahun yang silam. Kebun-kebun zaitun milik orang Islam Palestina dibawati, kemudian ditanami pohon-pohon gharqat itu, yang mereka bahkan menawarkan investasi untuk mau menanam pohon ini di negeri mereka. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat yang ke-104 ini memberikan jawaban tentang bagaimana mekanisme proses itu berlangsung, ya. Pada ayat 104 Allah berfirman, "Summa qulna min ba'dihi li bani Israil." Ini ceritanya ketika dulu Nabi Bani Israil dikejar-kejar oleh Fir'aun, sampai akhirnya mereka hijrah meninggalkan bumi Mesir menuju bumi Kanaan, ya. Sampai akhirnya kemudian setelah Allah mengatakan "Summa qulna min ba'dihi", kemudian kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israil, "Uskurul ardh", tinggallah kalian di bumi ini. Artinya Allah memang menyuruh mereka untuk tinggal di bumi Palestina. Jadi orang-orang Yahudi. Tapi waktu itu orang Yahudi mengatakan, "Gak mau kami, kenapa? Inna fiha qauman jabbarin", ada orang-orang yang gagah perkasa. Jadi Allah menyebutkan penduduk asli Palestina itu qauman jabbarin, bangsa yang gagah perkasa. Orang Yahudi itu pengecut, mereka penakut, ya. Maka orang-orang Yahudi ini minta kepada Nabi Musa, "Udah ente berdua aja sama Allah sana yang perang, kami tak duduk-duduk di sini. Ntar kalau sudah menang kasih tahu, kami tak masuk." Begitu, ya. Akhirnya orang Yahudi dihukum oleh Allah selama 40 tahun tersesat berputar-putar di padang tih. Yatihuna fil ardi arba'ina sana. Mereka berputar-putar tersesat di padang tih selama 40 tahun. Pada masa inilah dalam satu riwayat disebutkan Nabi Musa meninggal, setelah itu Nabi Harun meninggal, setelah itu dilanjutkan oleh Yusha bin Nun, ya, sampai akhirnya nanti kejayaan Nabi Bani Israel ada pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, jemaah rahimahullah. Nah, ayat yang ke-107 yang ke-104 menarik. Ya, apa itu? Apabila janji yang kedua, janji yang terakhir, hukuman Allah yang terakhir akan Allah datangkan kepada orang-orang Yahudi, ya, jikna bikum lafifa, kami akan datangkan kalian dari berbagai penjuru dunia bercampur baur menjadi satu. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di ayat sebelumnya Allah mengatakan mereka akan tinggal di Palestina. Tapi kenapa Allah mengatakan apabila janji kerusakan yang kedua itu datang, Allah akan datangkan mereka dari berbagai penjuru dunia? Maka ayat ini mengisyaratkan bahwa orang-orang Yahudi akan mengalami diaspora, menyebar ke seluruh dunia. Dan nanti kalau Allah ingin menghabisi orang-orang Yahudi ini, Allah akan kumpulkan mereka berbondong-bondong datang dari semua penjuru dunia, kumpul di Palestina. Dan di dalam nubuat kitab-kitab mereka, Taurat maupun Bible, Injil, itu secara detail digambarkan bahwa proses penghancuran orang-orang Yahudi itu mirip seperti hari pengetaman ataupun panenan anggur yang dimasukkan ke dalam mesin penggilingan. Ya, mirip seperti leburan besi, logam, timah yang dimasukkan dalam tungku, dimasak menjadi satu, mereka melebur di situ. Kenapa? Kalau Yahudi itu terpencar di berbagai penjuru dunia, tentu tidak semudah itu proses sunnatullah kauniyahnya untuk mereka dibinasakan. Tapi dengan mereka berkumpul semua di sana, maka ketika terjadi musibah, bencana atau apapun, begitu mudahnya Allah untuk kemudian membinasakan mereka, ya, melalui tangan hamba-hambanya. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka peristiwa yang terjadi di negeri Palestina hari ini, ya, orang-orang Yahudi sendiri menyadari di satu sisi mereka senang bisa kumpul bareng dengan keluarga mereka, tapi di sisi lain mereka begitu cemas dan takut kalau membaca kitab suci mereka, membaca kitab yang mereka yakini itu, bahwa ini justru hari penghancuran mereka semakin dekat, semakin betul-betul terlihat. Dan para rahim mereka saat ditanya,
kita terlibat di dalam misi kemanusiaan orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi benteng pertahanan terakhir dari Masjidil Aqsa ini, sebab Allah telah menjanjikan bahwa negeri ini akan menjadi saksi terbesar berbagai macam peristiwa akhir zaman, termasuk tempat di mana nanti Nabi Isa bertarung dengan Dajjal laknatullah, dan disitulah nanti Dajjal akan terbunuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau ada di antara kita yang kemudian terlibat di dalam saham ini, mengeluarkan harta kita, ya, memberikan doa terbaik kita, mudah-mudahan kebaikan mereka besok di akhir zaman adalah bagian dari benih yang hari ini kita tanam. Saya mengajak kepada diri saya, jamaah sekalian, silahkan kepada panitia yang ingin mengedarkan kotak infaknya untuk misi kemanusiaan ini, yang mudah-mudahan ini menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah panitia terkait yang akan menjadi wasilah sampainya harta kita ke kaum muslimin yang ada di sana ini, ya, Allah berikan kemampuan untuk menjaga amanah Bapak Ibu sekalian, ya, dan sekali lagi yang membutuhkan adalah kita, bukan mereka. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan panitia mengedarkan kotak infaknya, dan panitia memberi apresiasi buat para jamaah yang ingin mendonasikan